Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samaa walladzi khalaqa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul izzati wal kibriya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul baha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin arhamir ruhama wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi al-kurama, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik, hidayah dan nikmat yang tak terhingga. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-85 daripada surah-surah Al-Quran, Suratul Buruj, Makiyatun wa ayatuha thintani wa ishrun. Surat yang bernama Al-Buruj diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 22 ayat. Al-Buruj artinya adalah kumpulan-kumpulan bintang. Sebagian daripada ulama tafsir mengatakan bahwa yang disebut dengan Al-Buruj itu adalah kumpulan bintang yang 12. Kumpulan bintang yang 12 itu adalah diliwati oleh bumi sewaktu bumi itu mengelilingi matahari. Bintang-bintang yang 12 itu sebagiannya ada yang disebut dengan Jadi, Hamal, Thaur, Qaus, Mizan, dan di dalam bahasa kita disebut dengan bintang-bintang seperti bintang Capricorn, bintang Libra, Virgo dan sebagainya. Nah, itu ada 12 bintang yang selalu dilalui oleh bumi ini mengitari matahari. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi bumi dalam perputarannya mengelilingi matahari itu melewati bintang-bintang yang 12 itu. Dan keadaan suhu di bumi ini panas, dingin, itu tergantung bumi melewati bintang apa. Kalau bumi lewat di bintang ini, maka cuaca di bumi atau udara di bumi ini akan panas, sedang dan dingin. Tergantung waktu itu bumi lewat di bintang mana dari yang 12 bintang itu. Nah, kumpulan bintang-bintang itu disebut adalah Al-Buruj namanya. Para muhibbin rahimakumullah, mengetahui tentang bintang-bintang itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh sebagian ulama hukumnya fardu kifayah.
yang mana dengan mengetahui perbintangan itu kita dapat mengetahui arah kiblat, kita dapat mengetahui timbulnya bulan dan sebagainya. Dan mempelajari ilmu perbintangan itu bisa juga dikatakan haram hukumnya apabila sudah melewati daripada batas-batas yang ditentukan, seperti meramal-ramal orang dengan ramalan bintang itu. Misalnya orang ini lahir di bulan Juni. Bulan Juni ini berarti bintang itu bintang Jauza atau bintang Gemini. Nah, kalau orang lahir di bulan itu berarti orangnya kelakuannya, akhlaknya seperti ini. Nah, itu sudah merupakan ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang ahli di dalam perbintangan itu disebut dengan munajjim atau orang yang ahli nujum. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang mempercayai hal-hal yang bersangkutan dengan ramalan-ramalan bintang itu. Kalau manusia ini lahir di bulan ini, maka jodohnya istrinya mesti yang lahir di bulan A umpamanya. Nah, orang yang lahirnya di bintang ini, maka ekonominya pada bulan ini akan sulit, kesehatannya akan menurun. Nah, itu ramalan-ramalan bintang yang diharamkan kita mempercayainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man saddaqa kahinan aw arrafan aw munajjima lam yuqbal lahu salatu arba'ina yauma." Barang siapa yang mempercayai kahina, kahin itu orang yang menangguh sesuatu yang akan terjadi dengan melalui sahabat-sahabat jin. Kayak apa kaina mun aku berusaha ini baiklah kira-kira, mun aku mendulang boleh hilah kaina, minta tangguh. Arrafan itu orang yang mengetahui hal-hal yang telah lalu. Bisa orang kehilangan, orang keciciran, dapatlah kira-kira barangku itu. Nah, itu arrafan. Au munajjiman atau mempercayai ahli-ahli perbintangan tadi. Nah, mempercayai itu tidak diterima baginya salat selama 40 hari. Walaupun di surat kabar kadang-kadang ada, di televisi ada ramalan-ramalan bintang itu. Nah, sedikit pun itu jangan dipercayai. Bila kita mempercayai, itu akan merusak diri kita, merusak iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi langit yang mempunyai kumpulan-kumpulan bintang. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Wa syahidi wa mashhud, dan demi saksi dan yang disaksikan. Sebagian ulama tafsir mempaham mereka itu pengertian demi saksi dan yang menyaksikan. Siapa dan apa yang dimaksud dengan demi saksi itu? Sebagian dari ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi itu adalah al-yaum wal lail, hari, siang dan malam. Jadi hari, siang, malam itu merupakan saksi tentang apa yang kita kerjakan pada hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min yaumin ya'ti 'alal 'abdi illa yunada fihi ya bani Adam
ana khalqun jadid wa ana fima ta'malu alaika syahid fa'amal fiyya khaira ashhad laka bihi ghada fa inni law qad madaitu lam tarani abada wa yaqulul lail misla dzalik rawahu Abu Nuaim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada daripada hari yang datang atas seorang hamba melainkan diseru pada itu hari, hai manusia, aku adalah makhluk yang baru. Hari ini hari Senin, ini hari Senin yang baru, bukan Senin yang minggu dahulu, bukan Senin yang bulan dahulu, apalagi hari-hari yang telah lalu itu dia pulang, dia kembali tersimpan di bawah arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Aku adalah makhluk yang baru dan aku akan menyaksikan apa-apa yang kau perbuat. Perbuatlah padaku kebaikan, niscaya aku bersaksi untuk engkau nanti pada hari kiamat. Jikalau aku telah liwat, engkau tidak akan bisa melihat aku lagi selamanya. Hari Senin liwat, seumuran kita kada bakal berjumpa hari Senin itu lagi. Dan malam pun berkata seperti itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari. Para salafus salihin, orang-orang salih yang terdahulu, apabila mereka pernah melakukan sesuatu yang tidak disenangi Allah, misalnya pada hari Selasa, mereka memperbuat sesuatu yang dimurkai Allah atau dibenci Allah. Nah, setiap hari Selasa mereka itu sedih, karena pada hari Selasa yang dulu pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedihnya apa? Sedihnya kalau dosa yang pernah diperbuat pada hari Selasa yang dahulu itu tidak dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan bersaksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Nah, jadi setiap hari Selasa umpamanya ia berbuat dosa, dia sedih, dia termenung, dia tafakur, dia tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa syahidin, dan demi saksi, wa masyhud, dan demi yang disaksikan. Yang disaksikan ini menurut sebagian ulama tafsir adalah yaumul jumu'ah, hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru alayya minas shalah yaumal jumu'ah fa innahu yaumun masyhud tashhaduhul malaikah." Akhrajahu Ibnu Majah. Sabda Rasulullah, perbanyaklah atasku bersalawat pada hari Jumat, karena itu hari yang disaksikan, menyaksikan akan hari itu oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya pada hari Jumat itu Allah menurunkan banyak malaikat ke bumi ini khusus untuk menyaksikan perbuatan manusia, yang malaikat itu tidak diturunkan pada hari-hari yang lainnya. Makanya itu orang yang beriman yang mati pada hari Jumat, dia akan selamat daripada fitnah kubur. Asal beriman. Orang yang beriman mati hari Jumat dapat kemuliaan, karena kematiannya disaksikan oleh para malaikat itu. Rasulullah SAW bersabda, kullu amalin ya'maluhul insan yaumal jumu'ah yuktabu lahu sab'ina hasanah. Rawahu Tabarani. Tiap-tiap amal yang dilakukan oleh manusia pada hari Jumat maka ditulis bagi 70 kebaikan. Karena apa? Karena pada hari Jumat itu amal ibadah kita disaksikan oleh para malaikat khusus yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak turun pada hari-hari yang lainnya. Alangkah hinanya, alangkah rendahnya kalau kita berbuat maksiat pada hari Jumat itu. Kita akan disaksikan oleh banyak malaikat sewaktu kita maksiat, kita menentang
kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahidi wa mashhud, dan demi langit yang mempunyai kumpulan bintang-bintang, dan demi hari yang dijanjikan, dan demi saksi yang disaksikan, jawabnya adalah latub'atsunna, kalian nanti sungguh akan dibangkit pada hari kiamat nantinya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah untuk meyakinkan kepada manusia tentang terjadinya hari berbangkit itu. Ini surah-surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah, karena orang-orang kafir Quraisy Mekah itu kada percaya dengan hari berbangkit. Sehingga Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan macam-macam yang meyakinkan mereka bahwa hari berbangkit itu pasti akan terjadi. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dilaknat orang-orang yang membikin parit. Ini kejadian sebelum zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana api dinyalakan di dalam parit itu, sedangkan mereka duduk di sekitar parit itu, dan mereka menyaksikan bagaimana orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam parit yang bernyala itu. Ada seorang penguasa dahulu kala sebelum zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat yang bernama Najran. Najran ini antara Madinah dan Yaman. Di situ kalau ada orang-orang yang menyembah Allah pasti akan disiksa. Nah, kayak apa mereka menyiksanya? Mereka bikin parit, dinyalakan api di dalam parit itu. Mereka dudukan di sekitar parit itu. Kalau ada orang liwat, orang itu menyembah Allah dan kada mau menyembah berhala, masuk ke dalam parit. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini, mereka itu adalah orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang terlaknat. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan mereka tidak menyiksa daripada orang yang beriman itu melainkan karena mereka beriman dengan Allah yang maha mulia dan terpuji. Bila beriman kepada Allah, masuk parit. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid, yang bagi Allah itu kerajaan langit dan bumi, dan Allah atas tiap-tiap sesuatu itu menyaksikan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menganiaya orang-orang yang beriman, baik mukmin laki-laki atau mukmin perempuan, karena mereka menjalankan perintah Allah, kemudian mereka tidak tobat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab yang membakar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang mengganggu, kepada orang-orang yang menganiaya terhadap orang-orang beriman, yang mana mereka itu ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka itu ingin menegakkan kebenaran di permukaan bumi ini. Siapa-siapa yang menghalangi mereka beribadah, siapa yang menghalangi mereka bertakwa kepada Allah,
Allah mengancam mereka dengan azab jahannam yang membakar itu. Para muhibbin rahimakumullah, tercatat di dalam sejarah kita Masyitah, seorang perempuan di zamannya Fir'aun. Dia menyembah Allah. Dia dianiaya, bahkan sempat terbunuh. Karena Masyitah ini mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang seperti Fir'aun itu termasuk dalam ayat ini, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Dia mengganggu, menghalangi orang yang ingin beribadah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan salah seorang syahid yang bernama Yasir, bapaknya daripada Ammar. Yasir seorang laki-laki tua yang miskin. Dia dipaksa untuk meninggalkan imannya. Dia dihukum untuk kembali kepada agama yang dahulu, meninggalkan Islam. Tapi Yasir tetap bertahan sampai dia akhirnya mati syahid. Istri Yasir yang bernama Sumayyah, perempuan tua ini merupakan perempuan pertama yang gugur sebagai syahid di dalam Islam. Ini perempuan tua disiksa, ditumbak perutnya karena mempertahankan imannya. Nah, orang-orang yang mengganggu itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Oleh para ulama tafsir disebutkan bahwa termasuk di dalam ayat ini adalah orang-orang tua yang menghalangi anaknya untuk menjalankan perintah Allah. Anaknya hendak taat kepada Allah diganggu, anaknya menjalankan syariat Allah ditangati, anaknya hendak sekolah agama ditangati, termasuk dalam ayat innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Termasuk dalam ayat ini pula seorang suami yang melarang istrinya menjalankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya ingin jadi orang yang taat kepada Allah, istrinya ingin jadi orang yang salihah, tapi suaminya menghalangi. Nah, suami itu pun termasuk dalam ayat ini. Demikian pula halnya pemerintah yang menghalangi rakyatnya menjalankan ibadah. Pemerintah yang menghalangi rakyatnya bertakwa kepada Allah, maka pemerintah itu pun termasuk dalam ayat innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita seorang rakyat wajib tunduk kepada ulil amar. Seorang anak wajib taat dan patuh kepada orang tuanya. Seorang istri wajib taat dan patuh kepada suaminya, selama apa yang diperintahkan mereka itu tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintah dari pemerintah, perintah dari orang tua, perintah dari suami bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhlukin bi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhlukin bi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang jua pun daripada makhluk kalau itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak menyuruh anak, tapi yang disuruh itu hukumnya haram. Si anak wajib taat kepada Allah, bukan taat kepada kedua orang tuanya. Seorang suami menyuruh bininya berbuat ini, berpakaian ini, tapi maksiat. Suami istrinya wajib taat kepada Allah, bukan taat kepada suaminya. La ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Jadi orang yang nomor satu yang kita taati di atas segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang menghalangi kita taat kepada Allah, ada orang yang menghalangi kita menjalankan ibadah kepada Allah,
orang itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab Jahannam dan azabul harik ini. Para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya suratul Tariq yang ke-86. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه